Halo, perkenalkan saya Estra Julianti Ompusungguh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Isi pada Postingan Tagar Body Positive Movement di Instagram. Hal yang melatar belakangi yang pertama adalah media online memungkinkan aksesibilitas serta partisipasi yang lebih terbuka dan tersedia untuk publik. Sehingga ini berdampak pada pembentukan tren sosial politik yang baru dan cara-cara baru terkait keterlibatan dalam tren tersebut. Salah satunya adalah body positivity. Saat ini, standar kecantikan maupun ketampanan di masyarakat seringkali dihubungkan dengan keadaan fisik yang dianggap ideal, seperti bertubuh kurus, ramping, kekar, berotot, maupun berkulit halus dan putih. Maka tren body positivity ini hadir untuk mendefinisikan ulang konseptualisasi kecantikan yang lebih luas. Banyak penelitian menemukan bahwa media sosial ini lebih berfokus pada penampilan penerimaan standar tubuh yang ideal, objektifikasi diri, ketidakpuasan terhadap tubuh, serta eating disorder. Penggunaan Instagram ini banyak dikaitkan dengan ketidakpuasan tubuh serta pengawasan tubuh terutama di antara wanita. Apalagi Instagram menjadi platform yang digunakan untuk membagikan momen terkait body positivity. Maka Instagram memainkan peran penting dalam memajukan objektifikasi yang secara khusus memfasilitasi masyarakat dalam menyikapi standar kecantikan maupun ketampanan yang dianggap ideal tadi. Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, yang pertama, bagaimana unggahan tagar body positive movement ini merepresentasikan atribut yang berhubungan dengan tubuh. Yang kedua, bagaimana pakaian dan objektifikasi yang digambarkan pada citra yang berisi tubuh dalam unggahan tagar body positive movement. Dan yang ketiga adalah bagaimana tema postingan digambarkan dalam unggahan tagar body positive movement. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa penggambaran body positivity dalam unggahan Instagram yang menggunakan tagar body positive movement dalam hal penampilan dan tingkat objektifikasi. Dengan memeriksa tema unggahan yang berfokus pada penampilan dan citra tubuh positif maupun tema relevan lainnya. Untuk itu, dirumuskan dua hipotesis. Yang pertama adalah terdapat perbedaan tema citra positif tubuh antara unggahan tagar body positive movement yang berisi subjek perempuan dengan unggahan yang tidak menampilkan subjek perempuan. Dan yang kedua adalah terdapat perbedaan tema yang berfokus pada penampilan dalam unggahan tagar body positive movement yang berisi subjek perempuan dengan yang tidak. Untuk metodologi penelitian, pada populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unggahan tagar body positive movement yang diunggah di Instagram pada Maret 2021. Dengan bantuan sampel size kalkulator, maka diperoleh 373 sampel dari 12.579 total populasi. Maka untuk menemukan sampel ini, teknik sampling yang digunakan adalah systematic random sampling, di mana sampel ditentukan berdasarkan N-unit. Dan N-unit ini diperoleh dari kerangka sampling dibagi sampel. Maka N-unitnya diperoleh 33. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 373 sampel ini, maka peneliti memilih sampel yang dengan kelipatan 33. Metode penelitian di sini menggunakan metode analisis isi, di mana metode ini tidak mengharuskan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian atau subjek analisis, tapi bisa menganalisis teks, gambar, maupun simbol. Dan pendekatan kuantitatif digunakan dalam metode penelitian ini, di mana masalah atau fenomena yang ditemukan melalui hasil dapat digeneralisasikan. Dalam metode analisis isi ini, dalam proses analisisnya diperlukan kode. Minimal harus ada 2 kode. Pada penelitian ini digunakan 2 kode. Kode pertama yaitu peneliti sendiri dan kode kedua adalah rekan dari peneliti. Kode bertugas untuk memberikan kode pada setiap kategori untuk sampel yang dianalisis. Pada proses pengkodingan yang dianalisis ini pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama citra untuk komponen visual pada unggahan, yang kedua subjek yang terdiri dari demografi, atribut yang terkait dengan tubuh, pakaian, dan juga objektifikasi. Dan yang ketiga adalah tema unggahan yang terdiri dari tema citra tubuh positif, tema yang berfokus pada penampilan, dan juga tema relevan lainnya. Untuk teknik analisis data dimulai dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dengan tingkat probabilitas 95% dan menggunakan Cohen-Kappa sebagai standar nilai koefisien reliabilitasnya. Sampel yang diuji untuk uji ini adalah 45, dan setelah diuji ada beberapa kategori yang tidak reliable, maka beberapa kategori itu harus
tidak dipergunakan karena akan merusak atau mengganggu analisis data berikutnya. Untuk uji hipotesisnya, untuk uji chi-square-nya sendiri, tujuannya ini untuk menguji proporsi atau tema unggahan antara dua kelompok, perempuan dan selain perempuan. Kita menggunakan SPSS untuk uji chi-square ini. Dasar pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai signifikansi, di mana ketika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatifnya diterima dan hipotesis nolnya ditolak. Sebaliknya, ketika lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nolnya lah yang diterima dan hipotesis alternatifnya yang ditolak. Hasil menunjukkan 78,9% citra atau gambaran ini berbentuk gambar visual saja. Untuk subjek, di bagian pertama ada demografi, ini menampilkan subjek perempuan, laki-laki, dan di luar dua jenis tersebut, di mana hanya menampilkan teks atau gambar abstrak saja yang tidak merujuk pada subjek manusia atau kartun manusia. Dan unggahan diisi lebih banyak subjek perempuan, sebanyak 71,3%. Untuk atribut yang berhubungan dengan tubuh, yang pertama ukuran tubuh. Peringkat untuk ukuran tubuh ini ditentukan dengan figure rating scale mengikut penelitian Flooper di tahun sebelumnya, dan tagar body positive movement ini menampilkan ukuran tubuh yang beragam, mayoritas bertubuh normal dan juga obesitas. Yang kedua, kekurangan yang terlihat pada tubuh menampilkan setidaknya 104 unggahan dari 323 unggahan yang menampilkan subjek manusia yang menampilkan kekurangan yang terlihat pada tubuh seperti selulit, lipatan perut, stretch mark, jerawat, atau noda kulit wajah. Untuk pakaian dan objektifikasi, mayoritas subjek manusia dengan berbagai ukuran tubuh mulai dari kurus hingga obesitas menggunakan pakaian yang cukup terbuka, dan kemudian di urutan kedua ini menampilkan pakaian yang sama sekali tidak terbuka, seperti celana panjang, gaun panjang. Dan untuk objektifikasi sendiri, unggahan dengan subjek manusia ini menunjukkan pose yang mengarah kepada objektifikasi, di mana tidak ada wajah dan kepala yang terlihat, dan fokus pada bagian tubuh tertentu, misalnya kepala saja atau perut saja. Untuk tema postingan, yang pertama tema relevan lainnya ini, selain mempromosikan body positivity, unggahan pada tagar body positive movement ini juga memuat tema komersialisme, kesehatan mental, dan juga aktivisme. Dan tema komersialisme ini paling sering ditemukan, ada 114 unggahan. Untuk tema citra tubuh positif, apakah terdapat perbedaan antara tema citra tubuh positif di antara unggahan tagar body positive movement yang berisi subjek perempuan dengan unggahan yang tidak menampilkan subjek selain perempuan? Dari hasil uji chi-square, ternyata nilai signifikansinya itu sebesar 0,01. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis alternatif 1 ini dapat diterima dan hipotesis 0 ditolak. Untuk tema yang berfokus pada penampilan dengan hipotesis apakah terdapat perbedaan tema yang berfokus pada penampilan dalam unggahan tagar body positive movement yang berisi subjek perempuan dengan unggahan yang tidak menampilkan subjek perempuan, dari hasil uji chi-square ditemukan nilai signifikansinya sebanyak 0,000, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis alternatif 2-nya ini dapat diterima dan hipotesis 0-nya ini ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, temuan ini menunjukkan hal yang berbeda dengan penggambaran tubuh, terutama perempuan di media konvensional. Temuan dengan tagar body positive movement ini menunjukkan beragam ukuran tubuh. Tidak hanya kurus, tetapi juga ada yang normal maupun obesitas. Selain itu, unggahan yang didominasi oleh tampilan subjek perempuan ini juga menampilkan pakaian, objektifikasi, dan juga kekurangan yang terlihat. Temuan ini juga menemukan perbedaan antara tema yang berfokus pada penampilan dengan tema citra tubuh positif pada unggahan yang berisi subjek perempuan dengan unggahan yang tidak berisi subjek perempuan. Namun hal ini mungkin dipengaruhi oleh perbedaan jumlah unggahan yang berisi subjek perempuan dengan tidak berisi subjek perempuan yang terbilang cukup jauh, sekitar 50%. Selain itu, unggahan juga memuat tema relevan lainnya seperti komersialisme, kesehatan mental, maupun aktivisme. Tidak hanya menampilkan tujuan dari gerakan body positivity, tetapi juga terdapat unggahan yang mempromosikan barang atau jasa yang berhubungan dengan tubuh seperti personal trainer, pakaian, make up, dan segala macam, dan juga menampilkan promosi berkaitan kesehatan mental maupun aktivisme seperti menjaga lingkungan dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait penelitian saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan, dan terima kasih.